Ya, kita mulai untuk yang praktikum SIM pertemuan 12. Topiknya masih menghubungi dengan DSS, tetapi ini apa model-model DSS itu gimana? Ya, itu yang kita lihat. Oke, metodenya ini kebetulan waktu saya di UGM pelajaran saya ini, ya kita lihat. Saya tidak menjelaskan banyak-banyak kalimat di sini, tapi yang penting-penting saja. Tujuan tidak saya bacakan. Pokok bahasan nanti juga bisa Anda lihat. Nah, yang fokus kita ada 3 tabel keputusan, pohon keputusan, dan medem ini. Tetapi medem ini ada 4, hanya 1 yang kita bahas dulu. Oke, kita lihat. Ini sejarah, juga sejarah tidak perlu saya jelaskan karena sejarah-sejarah itu tidak dipakai. Nah, ini yang pertama tabel keputusan. Jadi Anda harus membuat tabel keputusan nanti. Tabel keputusan merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana. Nah, itu tabel keputusan ya. Metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut yang mempengaruhi atribut tertentu. Nah, tolong dipahami. Umumnya, tabel keputusan ini digunakan untuk penyelesaian masalah yang tidak melibatkan banyak alternatif. Jadi, alternatifnya hanya sedikit ya. Nanti untuk ini Anda buat dalam menggunakan Excel. Nah, jadi kita kembali pula ke Excel ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana suatu keputusan bisa diambil oleh manajer. Nah, sebelumnya kita beri keterangan dulu. Pada tabel keputusan, nilai kebenaran suatu kondisi diberikan berdasarkan nilai logika dari setiap atribut EK. Jadi elemen K. Hanya ada 2 nilai kebenaran, yaitu EK benar dan EK salah. Oke. Nah, secara umum, tabel keputusan berbentuk D adalah sama dengan E1 sampai EK. D adalah nilai kebenaran suatu kondisi dan I adalah kebenaran atribut KI. Nah, itu yang harus Anda pahami. Kemudian contoh, kita lihat ke contoh. Contoh tabel keputusan. Nah, ini ada ceritanya. Jurusan Teknik Informatika akan melakukan rekrutmen asisten untuk beberapa laboratorium di lingkungannya. Nah, untuk asisten ya. Persyaratan untuk menjadi asisten di suatu laboratorium ditentukan oleh nilai beberapa mata kuliah. Nah, setiap laboratorium dimungkinkan memiliki syarat nilai yang berbeda. Nah, itu kasusnya. Nah, lalu sekarang bagaimana membuat tabel keputusannya? Tabel keputusannya seperti ini, saya lihatkan dalam bentuk Excel. Nah, dilihat. Ini yang pertama tadi tabel keputusan, ya. Nah, ini ada variabel logika, nanti buat dengan Excel. Ini ekspresi logikanya. Dalam hal ini, elemen E1 memiliki IPK besar dari 3. Nah, nanti di sini. Jadi laboratorium itu asisten apa aja yang dibutuhkan. Nah, ini atribut, ini E1 sampai E8, ini nomor urut. Nah, yang pertama apa? Jika IP besar dari 3, maka ini dijawab iya. Kalau enggak, dikosongkan aja. Ya. Nah, kemudian minimal tengah duduk di semester 3. Kalau Anda sudah semester 5, berarti kan sudah oke juga itu. Nah, yang ketiga, nilai mata kuliah algoritma pemrograman sama dengan A. Jika Anda tidak mengambil mata kuliah itu, berarti Anda tidak bisa menjadi asisten ini. Nah, itulah contohnya. Jadi karena ini ya, maka ini bisa diambil kondisi 1. Ya. Nah, terpenuhi maka dia siapa orangnya itu yang akan menjadi kandidat asisten. Kemudian untuk asisten komputasi dan sistem cerdas, keputusannya apa? IP besar dari 3, lalu E4-nya memiliki nilai kecerdasan buatan A. Berarti ini sudah bisa untuk asisten. Satu lagi saya bacakan, IP 3, lalu nilai sudah duduk di atas semester 3, dan nilai mata kuliah E5. E5 nilai mata kuliah basis data sama dengan A. Nah, baru bisa ini. Oke, bisa dipahami untuk yang ini? Bisa dipahami ya? Ini untuk tabel keputusan. Nah, dari tabel keputusan nanti bisa kita buat pohon keputusan. Nah, ini saya kembali dulu ke slide.
Nah, kita lihat ini yang tadi sudah, ya. Sekarang keterangan tabel keputusan ini silakan dibaca sendiri, saya tidak bacakan. Sekarang contoh tabel keputusan. Contoh yang kedua ya, contoh yang pertama tadi sudah. Nah, contoh yang kedua, situasi pendidikan tinggi akan memberikan penilaian terhadap produktivitas staf pengajar. Nah, ini untuk dosen. Ada 5 kriteria yang diberikan, yaitu tidak produktif, kurang produktif, cukup produktif, sangat produktif, dan ya. Lalu atribut yang digunakan untuk memberikan penilaian adalah C1 jumlah karya ilmiah yang dihasilkan, C2 jumlah diktat belajar dihasilkan, C3 buku dan referensi. Berarti Anda harus menguasai kasus dosen. Dosen itu penilaiannya adalah penelitian, bahan ajar, dan buku referensi yang diciptakan. Nah, sebenarnya tridharma perguruan tinggi, penelitian iya, pengabdian iya, lalu pengajaran juga iya. Kebetulan ini yang disettingnya sebagai soal seperti ini, ya. Lalu ini tidak selalu produktif dan tidak produktif itu, tapi bisa Anda ganti nanti sangat memuaskan, kurang memuaskan, cukup memuaskan, dan seterusnya. Nah, seperti itu boleh. Jadi Anda aplikasinya jangan kaku ya, jadi bisa dialih-alihkan ke situasi lain. Nah, lalu contoh lain, jika Anda mau beli HP, apa yang harus Anda perhatikan nanti? Nah, jadi itu juga seperti itu bisa. Jika Anda mau beli rumah, apa yang harus Anda perhatikan penilaiannya? Oke. Jika Anda mencari calon suami atau istri, apa yang harus Anda perhatikan? Nah, itu bisa diambil suatu keputusan. Oke. Nah, jadi pahamilah contoh yang kedua dan yang pertama tadi, sehingga Anda paham nanti bagaimana membuat tabel keputusan dan pohon keputusan. Kita lanjut. Tabel keputusan itu bisa kita buat dalam bentuk tabel Excel seperti ini. Nah, di pentabelan, kategorinya ini, lalu atributnya C1 sampai C3. Boleh sampai C5, tergantung evaluasi penilaian. Nah, itu siapa yang menentukan? Tentunya ada pihak atau tim yang kompetitif untuk itu. Oke, nah lalu kalau kita lihat, besar dari 6 itu sangat produktif, besar dari 2, apa itu yang seperti ini tadi? Yang pertama tadi penelitian, yang kedua tadi bahan ajar, yang ketiga apa tadi C3-nya? Jumlah buku ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau ini terpenuhi maka sangat produktif. Nah, selanjutnya, ya sorry. Kalau yang kedua tadi apa? Nah, salah satu tidak dipertimbangkan. Nah, berarti ini untuk yang produktif. Jadi ini besar dari 6, berarti ini sama dengan 6 masih produktif. Kalau 5 ya masih produktif. Ini besar dari sama dari 2. Berarti ini harus lebih dari 2. Harus sama dengan 2, minimal 2 ya. Nah, ini tidak dipertimbangkan. Kalian cukup produktif, ini 3 atau 4. 3 boleh, 4 boleh. Lalu yang B-nya bahan ajar. Bahan ajar boleh besar sama dengan 1. Ini tidak dipertimbangkan. Nah, itu kira-kira dalam bentuk tabel keputusan. Lalu bagaimana kita merubah ke dalam pohon keputusan? Nah, ini kita perhatikan. Oke, ini pohon keputusan seperti ini. Jadi ini saya buat dalam bentuk Excel supaya gampang. Sorry. Iya ini. Oke, nah ini tolong Anda perhatikan sejenak. Ini tabel keputusan tadi buat pohonnya. Nah, membuat pohon nanti gunakan Microsoft Visio yang mudah, ya, atau boleh juga Word, boleh Excel, tapi menyulitkan Anda. Bentar. Ya, kita lanjut. Jadi ini tadi buatnya boleh dengan Visio, dengan Word boleh, dengan Excel boleh, tetapi mana yang mudah? Kalau menurut hemat saya mudah dengan Visio ya. Nah,
ini menggambarkan pohon keputusan dasarnya dari sini, tabel keputusan. Nah, gimana caranya? Nah, coba Anda lihat, sangat produktif berarti ini. Lalu sangat produktif yang C1 apa? Besar dari 1, nah ini katakan C3, atributnya C3. Nah, naik lagi, ini besar dari 2, ini sama dengan apa tadi? Ya, keterangan itu. Kemudian besar dari 6, ini penelitian. Nah, jadi bisa Anda buat dari sini ya, C1, C2, C3, atau dari sini. Terserah Anda mau mudahnya. Nah, begitu juga seterusnya. Tapi yang jelas, yang sebagai puncak adalah C1. Baru ini C2 semuanya. Baru ini C3. Nah, kalau ada sampai C5 gimana? Ya berarti ya seperti itu juga. C1, C2, C3, C4, C5. Cukup jelas pohon keputusan. Jadi sudah 2, tabel keputusan dan pohon keputusan. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Nah, ketiga, saya masuk ke slide PowerPoint kembali. Nah, diperhatikan untuk yang ketiga. Nah, ini MAT tadi, multi attribute decision making. Nah, dapat didefinisikan oleh Ziderman ya, tahun 91. Itu sejarah. Nah, lalu menurut si Janko ada alternatif, ada atribut. Nah, alternatif apa? Objek yang berbeda dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan. Sementara atribut sering juga disebut dengan karakteristik komponen. Ya, nah itu harus Anda pahami. Sebentar, saya kembali lagi. Nah, itu alternatif dan atribut. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, lalu Anda harus memahami ini definisi ya, konflik antar kriteria. Beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara satu dengan yang lain. Misalnya kriteria keuntungan akan mengalami konflik dengan kriteria biaya. Nah, mana yang disebut keuntungan, mana yang disebut dengan biaya. Ya, nah. Lalu buat keputusan. Membuat keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap kriteria W sama dengan W1 dan sampai Wn. Nah, pada MET akan dicarikan bobot kepentingan dari setiap kriteria. Nah, ini nanti dalam bentuk matrik kita mencari. Matrik keputusan X berukuran M kali N. Ini selalu seperti ini, berisi elemen-elemen X, Y, J yang merepresentasikan rating dari alternatif AI, AIN sampai M, dan kriteria CJ sama dengan 1 sampai N. Oke, tuh keterangan rumus, masih kita lihat keterangannya. Nah, dalam MET ini Anda bisa mengevaluasi M alternatif apa, sekumpulan dari atribut yang kriterianya C, di mana setiap atribut saling tidak tergantung satu dengan yang lainnya. Kriteria atribut dapat dibagi menjadi 2, kriteria keuntungan dan biaya. Ini tadi. Kalau kriteria yang dikatakan keuntungan, nilainya akan dimaksimumkan. Misalnya, keuntungan itu apa? IPK, kasus pemilihan mahasiswa prestasi. Kalau biaya apa? Nilai yang akan diminimkan. Nah, misalnya harga produk yang akan dibeli, biayanya diminimkan. Nah, Anda harus bisa memilah-milah mana yang termasuk keuntungan, mana yang termasuk biaya. Oke. Lalu bentuk MET itu dalam bentuk keputusan seperti ini, X1, X2, dan seterusnya sampai X1N dan XMN. Oke. Dengan merupakan rating kinerja relatif KI. Nah, nilai bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap atribut diberikan sebagai W. Ya. Nah, ini bagaimana kelanjutannya? Nah, kita lihat bentuk dalam bentuk pohonan ya seperti ini di alternatif-alternatif dan kriteria-kriteria sehingga dapat pemecahan masalah. Oke. Jadi jelas pembelajaran DSS itu ada alat bantu dan metodenya sehingga Anda paham. Kalau yang kemarin hanya kan cerita saja. Kalau yang tadi diskusi kita hanya topik virtual ya. Ini praktek yang kemarin sebenarnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada 4, tetapi yang saya jelasin baru show saja. Nah, nanti Anda kelola dengan Microsoft Excel. Ya, buat rumusnya sendiri bagaimana caranya. Nah, metode show, nah, show itu singkatan dari Simple Adaptive Weighting. Sering disebut dengan istilah metode penyembelihan terbobot. Nah, konsep metode show mencari penyembelihan terbobot di mana nantinya pada setiap alternatif pada simbol atribut menurut si Fishburne dan McCrimmon. Metode show membutuhkan proses normalisasi matrik.
Nah, Q1 skala dapat diperbandingkan dengan rating alternatif yang ada. Nah, berikut kita lihat. Nah, ini sudah. Nah, ini bentuk formulanya, turunan rumus. Saya yakin kalau mahasiswa mencelik turun rumusnya lah buta-buta sekapalonya, tapi dalam prakteknya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini juga untuk mencari preferen ini bagaimana, sehingga dari preferen yang seperti ini diketahuilah nanti siapa yang akan menjadi kandidat yang terpilih. Nah, itu maksudnya. Jadi ini untuk apa? Untuk mencari seorang yang kita promosikan jabatan kerja, atau kandidat, bukan hanya seseorang kandidat kerja ya, tapi bisa juga kita lihat peluang membeli rumah, peluang mencari mobil, peluang mencari suami atau istri tadi, ya. Nah, zaman sekarang Anda cenderung beli HP itu hargakah atau apa? Nah, itu hal yang harus Anda perhatikan. Nah, merekkah atau apa? Nah, itu bisa diambil sebagai sampel nantinya sebagai tugas Anda. Nah, contoh di sini. Suatu institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit sistem informasi. Ini sama dengan ICT ini ya. Ada 4 kriteria yang digunakan untuk penilaian. Nah, apa itu? C1, tes pengetahuan wawasan sistem informasi. C2, praktek jaringan. C3, kepribadian. C4, pengetahuan agama. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang sebagai acuan dalam penilaian. Kita lanjut kasusnya lagi. Nah, kita lihat acuannya lagi. Pengambilan keputusan beri bobot setiap kriteria yang tadi itu. Jadi, dia ada 4 kriterianya ini. Nah, sama dengan saya, kalau saya mengasih nilai, ada berapa bobotnya itu? Absen, tugas 1, tugas 2, nilai praktikum, nilai UTS, nilai UAS ada 6. Berarti ini presentasinya saya bagi. Nah, kalau saya presentasinya nilai Anda itu absen 5, tugas 1, tugas 2 sama-sama 20, tambah praktikum juga 20, UTS 15, UAS 20. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus bisa mengklasifikasikan seperti itu juga. Lalu ada 6 orang calon karyawan kandidat yang akan dipromosikan. Nah, namanya kita definisikan A1 dan seterusnya. Jadi supaya tidak kentara ya. Nah, itu caranya dalam ceritanya. Nah, saya lihatkan kembali dalam bentuk Excel. Nah, sekarang lihat yang ini ya. Ini tadi, lihat di bawahnya ini. Nah, itu. Nah, ini tadi saya ada copy, ini dia. Ya. Nah, sekarang tentu ada tim penilaian. Nah, jadi dari ini dinilai. Ya, keterangannya C1 berapa. Diberi nilai bobot di 70 untuk si Indra C1-nya. Kemudian C2-nya untuk si Indra 50 dan seterusnya. Kelihatan ada share screen saya, kelihatan nggak? Halo? Tidak, Pak. Nah, itu makanya. Bentar. Oke, dilihat ini. Jadi tadi saya sudah lihatkan PowerPoint-nya. Ini penilaian. Ya. Di C1 tadi ini, dari bobot ini nanti kita kalikan. Dan ini juga. Jadi ada penilaian terhadap kriteria beberapa calon dulu. Ya, yang menentukan siapa? Kalau soal ya soal. Kalau ada tim nanti tim yang mengasih nilainya. Lanjut di sebelah kanannya. Nah, bagaimana melakukan normalisasi? Nah, ini dalam bentuk matrik tadi. Caranya R1 itu ini. Nanti R2-nya yang ini. R3-nya ini. Dan seterusnya. Ini kalau dicari ini udah berapa nih? Kalikan aja. 6 kali 4 berarti 24 baris ini dulu dapat dicari ya. Nah, caranya kita lihat ini manualnya, tolong dipahami, nanti Anda cari dengan Excel membuatnya supaya cepat. 70 buat alamat ini nanti. Lalu max-kan. Max ini dari mana ke mana? Dari 70 sampai 82. Jawabannya adalah 70/85. Karena yang max-nya adalah 85. Ya, dapat 0,82. Nah, buat dalam Excel gimana caranya yang mudah nanti. Oke, untuk yang kedua ini salah, tetapi ini 50, berarti ini 50 harusnya ini ya.
Yang maksnya dari ini tetap 85, 50 per 85 dapat sekian. Oke. Lalu yang berikutnya 85, kebetulan 85 belum dicari. Jadi 85 per 85 dapat 1 nanti. Nah, kemudian 82 per 85 dapat berapa? Kemudian 75 per 85 dapat berapa? Kemudian 62 per 85 dapat berapa? Ini tidak ada. Nah, lihat di sebelahnya. Sehingga hasil keseluruhannya seperti ini. Nah, ini dia yang baris pertama tadi. Ini yang kolom kedua, ini yang baris ya. Nah, ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Dapat seperti itu. Setelah selesai hasil normalisasi, maka kita lakukan proses pembobotan. Hasil pembobotan dikalikan dengan V-nya. Ya, hasil pembobotan dikali dengan hasil normalisasi, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut. 0,75 dikali 0,82 tambah 0,25 ini dikali 0,67 tambah lagi 0,25 dikali 0,94 tambah lagi 0,14 kali 0,1 dapat ini. Dilakukan berulang baris ini sampai 6 kali sebanyak data yang ada. Nanti carilah nilai yang maksimum untuk ini. Nah, mana dia itu? Nah, 0,939. Nah, siapa tuh V5 tadi? Lihat dari soal. Ratna. Jadi inilah yang sebagai kandidat yang dipromosikan. Oke, paham maksud cerita ini? Nanti Anda kerjakan dengan Excel ya, supaya mudah. Kalau ini kebetulan sudah copy paste, jadi tidak kelihatan hasil dan rumusnya. Oke, 11 orang yang hadir, buka kamera, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jadi Anda nanti akan buat tugas praktikum itu tabel keputusan, pohon keputusan, dan metode show tadi. Nah, Anda bisa meruntun dari pertama sampai ketiga tadi. Nah, contoh, kalau boleh saya tahu nih, siapa? Jeffrey Rahman. Kamu udah kerja, Jeffrey? Sekarang udah enggak lagi, Pak. Sekarang Anda anggap sudah bekerja. Apa ide Anda? Kemarin Sekarang anggap sudah kerja. Kira-kira ide ya, Anda Pak. mau apa sekarang nih dalam rangka pembelajaran DSS? Mau beli rumah, mau cari calon istri, mau beli HP, atau mencari peluang bisnis? Calon istri, Pak. Nah, oke, ini boleh-boleh aja. Calon istri apa yang harus Anda ambil kriteria dan pembobotannya. Yang Buat seperti itu. pertama, Nggak usah, jadi saya memancing Anda saja. Buat ya, Pak. seperti itu, Anda sendiri yang menentukan karena Anda kebutuhan Anda. Nah, itu contoh. Ada Vicky Muhendra. Nah, kira-kira apa ide Anda untuk yang seperti ini, Vicky Muhendra? Cari istri loh, jangan cari istri lagi. Nah, peluang bisnis. Pak, membuka peluang bisnis. Oke, kira-kira peluang bisnisnya apa? Makanan. Oh ya, dari segi makanan tuh, Pak. Oke, nah apa yang jadi patokan Anda untuk penilaian dan kriterianya itu? Dari harga mungkin, Pak. Nah, jangan patokan harga. Kalau saya mencari bisnis itu yang pertama saya cari apa dulu? Dia terhubung dengan 4P sebenarnya ya. Nah, P Ya. yang urutan itu bisa kita mainkan. Jangan harus P yang nomor 1 kan produk. Ya, nah, sekarang Ya, produk. cari tempat place-nya dulu. Place-nya itu di mana? Nah, misal ya, Anda sekarang di mana? Di Padang. Oh. Nah, di Padang apa yang paling menarik Di Padang, Pak. sekarang? Ya, di Padang apa yang paling menarik produk? Nongki-nongki ya? Itu nongki-nongki, ngopi-ngopi. Ya, iya Nah, Pak, itu. kopi, Pak. Nah, kalau kopi-kopi itu sebentar lagi akan hancur lebur pula itu. Nah, kenapa? Musiman sama dengan dulu apa? Jus, tebu. Iya. Nah, itu musiman itu. Nah, itulah contohnya ya. Jadi Anda mencari itu place dulu. Di mana yang akan Anda lakukan suatu bisnis tadi. Nah, di Padang. Nah, di Padang ini apa bisnis yang memungkinkan? Nah, apalagi dengan situasi COVID.
Nah, itu yang kedua, sudah 2 ide ya. Saya hanya nanya seperti itu tergantung Anda nanti. Fausah, Khairul, apa ide Anda? Kalau bisa bisnis jual vaksin, Pak. Nah, bisnis jual vaksin juga musiman, kalau lelang vaksin kan ada laku lah. Nah, Soalnya itu, orang lagi fanatik ya sekarang nih, Pak. kalau saya tidak fanatik, malah saya nggak percaya dengan virus. Virus ini sudah permainan bola nih, ada menang kalahnya nanti ini. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, coba yang fix. Velina, apa kira-kira ide Anda? Cari suami? Buat rumah, Pak. Nah, buat rumah atau beli rumah. Oke, bagus. Nah, kira-kira Anda sudah perhitungkan enggak? Mau beli rumah itu lokasinya di mana? Sama dengan bisnis tadi. Karena zaman sekarang lokasi sangat penting sekali. Nah, kalau Anda tahu dengan situasi kondisi Sumatera Barat, di mana tempat yang bagus yang akan Anda incar? Kalau Anda tahu ya, tapi Di kalau Anda Bukit Tinggi. nah, bukan Bukit Tinggi. Kalau Anda mau lihat peluang di masa yang akan datang ya, berarti Anda tidak tahu nih. Kalau lah terbuka jalan tol, carilah pinggiran tol yang bisa seperti itu. Nah, paham tidak Anda itu? Ya. Aduh, jalan tol pinggirannya, Pak. Maksudnya di tol itu kan ada nanti jalur keluar tol kan ada nanti. Oh iya, Pak. Nah, itu maksud saya. Jadi di keluar tol itu orang akan pasti istirahat atau singgah sebentar. Nah, itu bagus. Apakah membuat rumah di situ? Kan kayak arah-arah di Jakarta itu kan ada juga pinggiran kiri kanan itu kan ada rumah. Ya enggak? Nah, tapi itu yang harus dipikirkan kalau membuat lokasi rumah tadi. Nah, kenapa? Nah, itu akan sangat berharga di tahun depan. Apakah Anda buat rumah mau jadikan bisnis nanti itu bisa. Bagus, oke. Novia Sari apa? Buka itu Pak bisnis di Hampir, bagian fashion. hampir sama dengan Sibiki. Kalau dapat jangan sama ya, bedakan. Zaman sekarang Anda butuh HP Android enggak? Butuh Pak. Nah, sekarang yang Anda butuhkan dari HP itu apa? Merek kah? Harga kah? Atau Itu spek yang tinggi? kualitas sama harga Pak. Nah, itu yang Anda susun. Kalau saya sekarang beli HP bukan merek yang saya kejar, bukan harga. Kenapa? Saya butuhnya memori yang lebih besar. Supaya apa? Bisa menampung dan gerak cepat leluasa di dalam penggunaan internet. Nah, HP yang mana yang cocok sekarang itu? Redmi atau Xiaomi? Apa itu yang cocok di sana? Yang memorinya kadang. Nggak ada yang tahu kemajuan Biasanya IT. yang merek Cina, biasanya tinggi-tinggi memorinya tuh Pak. Nah, ya itu yang harus sampai patokan. Walaupun produk Cina ya, tapi Biasanya kalau besar itu mahal pula harganya, Pak. RAM-nya itu besar, mahal pula harganya. ada yang 12 apa 8 giga itu 3 jutaan dapat itu. Yang merek Cina itu. Ya, itu merek Cina ya. Ya, jangan beli yang Sunsang. Kalau Sunsang lah pasti itu. Samsung itu A berapa, FV berapa itu ya jelas tuh. Iya. Nah, Cuman kalau di segi ketahanannya lebih bagus Samsung tuh kayaknya, Pak. Ya, tapi kita kan kejar yang zaman sekarang. Kebutuhan kita saat sekarang apa itu? Itu yang nomor satu kan. Dila, Aulia, ini tidur atau gimana? Ada ide? Hadir, Pak. Ya, apa kira-kira? Mau beli mobil? Tadi ada yang buat rumah. Mau beli rumah lagi, Pak. Rumah, oke. Tapi jangan sama. Tapi kalau dapat beda nanti ya, jangan sama ya. Kan banyak yang lain mau dibeli. Dia enggak harus beli ya, investasi juga bisa. Ya, boleh diganti nanti ya. Atau sebagai di kantor nanti Anda dipromosikan sebagai apa juga bisa dibuat seperti itu. Ini zoom-nya kurang bagus, background-nya nih. Hilang dia. Jeffrey Rahman tadi sudah? Belum? Sudah, Jeffrey? Pak. Sudah, Pak. Bagas, kamu idenya apa untuk buat tugas Anda nih? Karena supaya jangan bentrok nanti. Apa, Halo Pak? Bagas. Ya, Pak. DSS apa yang mau Anda buat nanti ini? Tentang apa, Pak? Bingung, berarti kamu nggak ngikutin tadi itu. Reno ada nggak?
Reno Novriadi ada enggak? Iya, hadir, Pak. Suara kamu enggak kedengaran nih. Ya, Pak. Apa ide Anda untuk pembuatan DSS-nya apa? Bingung sedikit, Pak. Berarti Anda enggak ikuti tadi, mudah aja memahami orang ini. Rangga Yuandra? Rangga? Tidur? Nah, itu orangnya juga seperti itu. Oke, terakhir Jadlian. Jadlian apa nih Jadlian? Mungkin kalau untuk beda pemilihan tempat liburan mungkin Pak. Nah, boleh. Itu juga boleh. Nah, terus untuk beda ya. Tapi dari kantor juga bisa diambil apa yang memungkinkan. Ya Pak. Oke, nah jadi saya udah buka celah. Kalau Anda membuat aplikasi tugas tadi, carilah masing-masing Anda sehingga 3 bisa terjawab sekali. Mulai dari tabel keputusan, pohon keputusan, dan metode show tadi. Ini peran sebagai seorang manajer. Minimal Anda manajer rumah tangga. Paham? Kalau ibu ya jadi ibu rumah tangga, manajer ibu rumah tangga. Siap? Nah, mungkin sampai di situ cerita saya, tolong diingat untuk tugas ini Anda boleh membuat aplikasinya dengan Microsoft Excel untuk pentabelan. Kalau untuk gambar tadi bagusnya Microsoft Visio, ya. Nah, lalu untuk show Anda sudah pasti menggunakan Excel untuk perkalian-perkalian tadi yang mudah. Oke? Nah, itu pekerjaan Anda untuk besok yang praktikum. Jelas itu? Jadwalnya kan besok pagi sampai jam, jadwalnya jam 8 sampai jam 10. Tapi saya open jamnya jam 7 sampai jam 6 sore. Nah, jadi Anda harus selesai itu besok. Kalau untuk teori Anda tinggal membaca. Oke, sampai di sini pertemuan kita malam ini. Selamat belajar dan isi absen ini besok ya. Kalau yang teori tadi sudah diisi. Jadi ya kuliah reguler pun Anda juga malas ya. Ternyata yang masuk itu juga hanya beberapa orang, 12 sampai 13. Nah, yang lainnya malas. Tunggu saat saya mendor Anda nanti dengan presentasi lewat share screen Zoom ini baru ketahuan. Siap-siap untuk itu nanti. Lalu setiap tugas itu harus standby filenya nanti ya. Jangan nanti pas saya tanya, Pak, maaf Pak, saya belum punya Pak, laptop saya bermasalah. Tidak ada komentar seperti itu. Karena saya sudah coba mentes anak Unan, Pak, maaf Pak, jaringan saya nggak mau tahu. Pak, maaf Pak, laptop saya lagi diinstal. Itu kan alasan saja. Pak, maaf Pak, ya macam-macam. Itu saya abaikan yang itu. Jadi tugas-tugas Anda yang sudah selesai itu jangan hilang. Harus ada arsipnya. Nah, jangan nanti Anda coba copy punya teman, saya akan ketahuan itu. Oke, cukup sampai di sini. Saya ending. Kalau tidak ada pertanyaan, bahan sudah saya kirim semuanya. Ya, selamat bekerja atau selamat istirahat. Silakan aja. Yang penting semua yang saya minta selesai. Sampai di sini, ya. Saya ending ya.